3 Sinode GKI di Tanah Papua. Sebelumnya mohon kesediaan Ibu dari Klasi Sorong, Wakil Bupati terpilih untuk bisa mengambil tempat duduk di depan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua dan anggota MRP Papua Barat yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah penutupan di malam hari ini. Mohon berkenan untuk Bapak Ketua dan anggota MRP Papua Barat untuk berada di dalam ruangan untuk kita beribadah. Bapak Ibu, ibadah segera dimulai. Untuk itu kepada pelayan yang bertugas dipersilakan. Ibadah segera dimulai. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Marilah kita beribadah, menyembah Allah, menyanyikan kasih setia-Nya dan mensyukuri rahmat-Nya yang telah menyertai seluruh pergumulan dalam rapat kerja 3 Sinode GKI di Tanah Papua. Kita menyanyi bersama di dalam nyanyian rohani nomor 2 ayat 1 dan 2 dengan bahasa Hatam. Tuhan yang di sini, angin ini
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah yang setia menyertai kita sepanjang rapat kerja ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia-Nya menyertai semua orang yang beribadah kepadanya. Jemaat Bapak Ibu Saudara disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian rohani 118 ayat 1, 2, dan 4. Bersama kita dengarkan pujian yang dipersembahkan oleh Hallel Voice. Kalau tidak ada, kita
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kita berdoa. Mengakhiri seluruh rangkaian rapat kerja 3 Sinode GKI di Tanah Papua. Pada malam hari ini di Jemaat GKI Solafideran Siki, Kabupaten Manokwari Selatan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami hendak mengaku segala salah dan dosa kami. Bahkan sepanjang 3 hari kami ada di tempat ini, kami menggumuli, mengevaluasi seluruh pekerjaan ini. Ada hal-hal ataupun pikiran-pikiran kami yang keluar dari kehendak. Ada perilaku-perilaku kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu Tuhan. Ada motivasi-motivasi kami yang keliru Tuhan. Kami minta pengampunan Tuhan. Ampuni kami, sayangi kami semua Tuhan. Biarlah kami semua mengalami kasih dan sayang Tuhan. Dan pengampunan-Mu itu memberi kepada kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mengampuni kami berdoa. Amin. Nyanyian rohani nomor 7 ayat 1 dan 2. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa dari Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 147 ayat 2. Telah kau cari akan datang. Bapak Ibu Saudara, bersama kita dengarkan pujian bagi kemuliaan Tuhan yang dipersembahkan oleh Abreso Vokal Group.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja 3 di hari ini, kami hendak mendasarinya dengan membaca Alkitab yang adalah kebenaran-Mu Tuhan, yang telah memulihkan tanah ini, bahkan menyelamatkan tanah ini dan seluruh penduduknya, dan membawa kami melihat hari depan yang baru. Oleh karena itu, berkati, urapi, kuduskan kami semua Tuhan, untuk dengar Tuhan bicara bagi kami lagi. Sebelum kami semua pada malam ini ataupun esok pagi meninggalkan tanah Hatam dan Souk ini dan kembali ke tempat pelayanan dan kerja kami masing-masing, di klasis kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Menjadi bagian bacaan dan refleksi kita malam ini. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, dari perkembangan sejarah kita bisa sepakat bahwa kemajuan Papua ditentukan oleh kemajuan GKI di tanah Papua. Kenapa Bapak Ibu? Kita percaya bahwa gereja ini hadir sebagai pilihan Allah. Dan gereja ini menjadi pilihan Allah untuk melakukan karya-karya yang besar bagi tanah ini. Oleh karena itu, dalam pilihan Allah itu dan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab bagi perkembangan dan kemajuan tanah ini, ia tidak terlepas dari berbagai soal, tidak terlepas dari berbagai tantangan, tidak terlepas dari berbagai masalah, dan dia ada di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan dan tantangan. Dari sejak berdiri sampai dengan hari ini. Lalu apa yang membuat gereja ini terus ada dan terus bereformasi dirinya dan terus berkarya sampai dengan hari ini? Di tengah-tengah situasi-situasi kejahatan, di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak damai, di tengah-tengah situasi yang tanpa kasih, di tengah-tengah situasi-situasi yang sangat-sangat sulit. Dan kita bisa lihat hari ini,
kita dapat dari 1 Petrus juga menginformasikan kepada kita. Dia memberikan informasi kepada kita bahwa situasi yang dialami di jemaat-jemaat, di 5 jemaat ini juga, mereka juga ada dalam situasi yang tidak baik. Mereka juga ada dalam kondisi-kondisi, dalam tekanan-tekanan, dalam penganiayaan sampai dengan pembunuhan. Tapi ada pesan, ada nasihat yang kuat dari teks ini. Bahwa mereka harus seia sekata. Mereka harus seperasaan. Harus penuh kasih, penyayang, rendah hati. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Dengan situasi yang mereka alami. Dan ini sulit dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Pasti secara manusia kita akan balas. Tetapi Petrus mengingatkan dalam situasi ini, kasih dan damai harus terus dinyatakan. Kasih yang aktif, kasih yang dinamis, bukan kasih yang melemahkan, tapi kasih ini penuh kekuatan. Kasih yang menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan jahat. Kasih yang membedakan mereka dari mereka yang melakukan kejahatan. Kasih yang membuat mereka berbeda. Bukan kasih yang melemahkan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau perjalanan gereja ini juga dalam kasih dan tuntunan Tuhan, kekuatannya adalah Tuhan. Maka Tuhan menjadi pemimpin atas gereja ini. Dan di dalam gereja ini, kita semua diingatkan untuk memiliki karakter-karakter yang dinyatakan dalam ayat 8, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Karakter-karakter Injil, karakter-karakter Kristus, yaitu seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati, dan seterusnya. Dan kita ada dalam tahun kesehatian, yang kita semua tahu bahwa tahun ini menitik beratkan pada sinergitas pikiran, sinergitas hati, ada rasa, sinergitas tindakan. Tahun ini menjadi tahun kita belajar untuk bersama-sama bersinergi, menyatukan kekuatan bersama. Kita sedang belajar untuk menyatukan pikir rasa kita bersama. Untuk gereja yang besar ini, yang dimana Allah menjadi pemimpinnya. Supaya kasih itu, yang di dalamnya melandasi kesehatian itu, melahirkan budaya, pola, metode, gaya hidup yang baru, yang memuat 4 nilai itu, yaitu kesehatian, ketekunan,
kesetiaan, dan ketaatan iman. Kesehatian juga di sini bicara tentang relasi kita dengan Tuhan dulu, lalu dengan sesama, lalu dengan alam di mana kita hidup. Tapi juga kesehatian ini juga memberikan kritik kepada kita bahwa ada sesuatu yang serius harus menjadi perhatian kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan juga dengan alam. Ini juga ditunjukkan, diinformasikan oleh teks ini bagi kita. Tidak hanya dengan kita sendiri, tetapi juga dengan orang-orang lain. Kita tetap menunjukkan kekuatan kasih dan damai yang di dalamnya ada keadilan, di dalamnya ada kesejahteraan. Dan karena itu kasih Kristus menjadi kekuatan dan memotivasi, menginspirasi kita untuk terus berubah, untuk terus mentransformasi diri kita, pikir kita, hati kita, dan tindakan kita. GKI di tanah Papua adalah gereja yang adaptif, transformatif, menghadapi perubahan-perubahan dunia, secara khusus perubahan di tanah Papua. Jadi kalau orang bilang GKI telah berubah, keliru. GKI terus berproses, terus mereformasi dirinya, terus beradaptasi dengan situasi, dengan perkembangan, tetapi juga tetap ada dalam koridor, ada tetap dalam tuntunan Allah, dengan tetap ada dalam mengikuti tata gereja, peraturan-peraturan, dan tidak sembarang. Kita sehati, tetapi dalam kontrol Alkitab, dalam kontrol tata gereja, dalam kontrol peraturan-peraturan ada. Kalau tidak, kita akan kehilangan jati diri sebagai gereja Tuhan. Kalau Allah percayakan GKI di tanah Papua, maka kita jeda sepanjang 3 hari ini di tempat ini. Kita sedang mengevaluasi bagaimana tahun pemberdayaan. Dan kita mengakui bahwa ada banyak hal yang belum kita kerjakan. Kita akui ada banyak hal yang belum kita lakukan. Bisa saja karena kelalaian kita, bisa saja karena kita apatis, bisa saja karena kita menunggu, kita tidak peka, bisa saja itu terjadi karena kita. Kalau Allah memberi kepercayaan itu kepada kita, maka mari kita bersehati sebagai gereja Tuhan, mewujudkan keadilan, damai, dan kesejahteraan yang kita mulai dalam gereja ini, lalu dunia di mana kita hidup dan berkarya. Oleh karena itu, evaluasi kita ini harus membangun rasa cinta kita kepada Tuhan, rasa kasih kita kepada Tuhan melalui GKI di tanah Papua, dengan tetap terus sehati, sepikir di dalam bertindak dan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita jaga GKI
mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dengan memiliki karakter yang disampaikan oleh Petrus dalam teks 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Sebab Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui GKI, melalui Ibu Bapa, melalui jemaat Tuhan, baik di tingkat jemaat klasis dan sinode GKI Tanah Papua. Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Kita akan datang dalam persembahan syukur. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 9 ayat 14b. Dengan diiringi nyanyian Mazmur 136 ayat 1-9 dan ayat yang ke-20. Ikaw, Lord,
Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang mengasihi kami memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam hidup pribadi kami masing-masing. Bahkan selaku persekutuan kami, selama 3 hari kami ada di tempat ini. Tuhan menjaga, menyertai dan memberkati kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima setiap pemberian kami, bahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang berdiri dan sama-sama kita akan ikrarkan pengakuan iman. Rasuli secara bersama-sama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amen. Kita respon dengan nyanyian rohani 9 ayatnya yang ketiga. Mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu, Allah kami, Allah yang menyertai kami dan menghimpun kami sebagai gereja Kristen Injili di tanah Papua. Kami ada di Klasis GKI Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Kami jeda 3 hari di tempat ini untuk mengevaluasi seluruh kerja pelayanan kami. Tuhan,
Terima kasih. Dalam evaluasi kami menemukan ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena kekuatan dan hikmat terus Tuhan curahkan atas kami. Kesehatan terus Tuhan tambahkan atas hidup kami. Sehingga semua kami terus ada dalam kekuatan, dalam kasih dan pemeliharaan-Mu sendiri. Segala sesuatu Tuhan cukupkan bagi kami sepanjang kami berapat kerja di tempat ini. Dan Tuhan tuntun sertai kami. Kami juga telah menyepakati rencana kerja Sinode GKI di Tanah Papua tahun 2025. Kami juga menyepakati anggaran, pendapatan dan belanja gereja ini. Tuhan menolong dan menyertai kami. Sekalipun ada situasi-situasi sulit hari ini, dengan berbagai informasi pendapatan kami di jemaat-jemaatan klasis, kami percaya kasih Kristus itu menjadi landasan yang kokoh, yang di atasnya kami akan membangun kesehatian dan belajar untuk terus tunduk, taat, setia, sehati, sepikir dalam bertindak, melakukan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sebab jika kami tidak sehati, maka semua hal tidak akan berjalan. Semua hal yang kami sepakati, baik di dalam jemaat, baik di tingkat klasis, bahkan Sinode GKI Papua. Karena setiap kami akan berjalan menurut pikir kami masing-masing. Sekalipun dalam pikir yang berbeda, dalam kemajemukan realitas dalam gereja ini, kami mau belajar menyatukan kekuatan pikir kami, sumber daya yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Supaya tidak ada lagi di jemaat-jemaat kami, tidak ada lagi orang yang tidak membaca, tidak bisa tulis. Tapi kami akan sehati melakukan setiap program-program untuk menjawab persoalan-persoalan dalam jemaat dan klasis kami masing-masing. Sehingga kami tidak dapati lagi ada anak yang tidak sekolah, ada pembunuhan, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada situasi-situasi yang tidak mengenak. Sebab keadaan kami sedang tidak baik saja karena berbagai tantangan, berbagai masalah yang ada dan kami ada di dalam. Tapi kasih Kristus yang menjadi dasar yang kokoh, kami mewujudkan, kami sehati mewujudkan gereja yang adil, damai dan sejahtera. Maka bagaimana ekonomi, pemberdayaan ekonomi jemaat-jemaat terus dibangun. Ada banyak isu-isu yang telah dibagikan bagi kami sepanjang raker ini. Semua isu-isu kami tangkap dan harus bisa kami lakukan jika kami sehati, kami sepikir dalam bertindak. Kami menemukan pola-pola baru di dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab. kami tidak lagi bertahan pada pola-pola yang lama yang tidak memajukan
gereja Tuhan ini. Kami tidak bertahan dalam pikir-pikir yang lama, dalam cara-cara yang lama, yang tidak memajukan pekerjaan dan tidak membuat perkembangan dan pertumbuhan iman warga gereja. Tuhan beri hikmat bagi kami, beri kuat sehat, supaya kami belajar taat pada firman-Mu. Kami belajar taat pada tata gereja. Kami taat pada peraturan-peraturan dalam gereja ini. Supaya kesehatian kami itu nyata di dalam seluruh tugas tanggung jawab kami. Berkati kami semua, pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis, Badan Majelis Jemaat, Remaja Sahabat seluruh warga GKI di 2058 jemaat di 70 klasis yang ada dan 13 kelas persiapan klasis. Tuhan berkati kami. Kami tahu kami ada sebagai gereja Kristen Injil di Tanah Papua karena Tuhan telah menaruh dan mempercayakan gereja ini untuk melakukan tugas itu. Dan gereja ini bermitra, berelasi dengan semua elemen yang ada untuk bersama-sama membangun masyarakat di tanah ini dan membangun tanah ini. Kemajuan tanah ini juga ditentukan oleh kemajuan 2058 jemaat. Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, ada banyak pesan, ada banyak kisah tentang hadirnya gereja ini. Tetapi itu menjadi spirit bagi kami, menjadi roh dalam gereja ini, untuk terus bersatu, sehati, sepikir, di dalam bertindak, melakukan tugas dan pekerjaan. Kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati. Panitia pelaksana rapat kerja 3 Tuhan memberkati. Mereka telah menyiapkan seluruh kegiatan ini. Pesta iman ini kiranya berdampak bagi pertumbuhan iman warga gereja. Dan satu hal yang dilakukan sebelum kami meninggalkan Ransiki, gereja GKI mau melakukan seluruh terobosan-terobosan baru bagi pengembangan coklat di Ransiki ini. Dengan demikian ada kesejahteraan dialami masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan. Terima kasih Tuhan untuk pikiran-pikiran yang cerdas yang datang dari Allah sendiri untuk kemajuan Tanah Hatam dan Sow ini. Majelis Jemaat di 24 jemaat di klasis GKI Ransiki kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin sertai mereka semua dengan sehati bekerja mempersiapkan pesta iman ini Tuhan. Biarlah kami semua kembali ke 70 klasis. Kami kembali dengan sukacita, dengan membawa berkat-berkat Tuhan dari tempat ini, dengan membawa kisah-kisah baik dari tempat ini untuk diceritakan, untuk menjadi berkat, menjadi spirit di tempat di mana kami bekerja. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami alami sepanjang kami berakar di klasis GKI Ransiki. Seluruh kehidupan kami, semua yang telah kami sepakati untuk kami kerja di tahun 2025,
Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah penutupan rapat kerja dengan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 3, Kutaki Jalan Mulia. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ibadah penutupan rapat kerja 3 Sinode GKI Tanah Papua di Jemaat Solafide Klasis GKI Ransiki telah selesai. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara disilahkan duduk kembali.
Iya, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sambil berjabat tangan, kami atas nama Panitia Rapat Kerja Ketiga Sinode GKI di Tanah Papua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri kegiatan ini mulai dari tanggal 20 hingga tanggal 23 malam hari ini. Secara khusus kami panitia mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Klasis Amberbaken atas sumbangan babi 1 ekor dan hasil kebun. Yang kedua Klasis Kebar sumbangan B2 1 ekor. Yang ketiga Klasis Numfor sumbangan ikan 7 coolbox. Yang keempat Klasis Tanah Rubuh sumbangan ikan 1 coolbox, air feed 10 karton dan hasil kebun. Ucapan terima kasih yang kelima untuk Klasis Wondama yang menyumbangkan ikan 2 coolbox. Ucapan terima kasih yang keenam Klasis Rumberpon menyumbangkan ikan 2 coolbox. Klasis Bintuni menyumbangkan kepiting dan udang 4 coolbox. Bupati Sorong Selatan menyumbangkan ayam 2 karung, beras 1 karung dan air feed 10 karton. Klasis Hatam Oransbari menyumbangkan air feed 10 karton, ikan 2 coolbox, beras 16 kilo sebanyak 10 karung. Klasis Hatam Moile menyumbangkan telur 3 ikat dan air 10 karton. Keluarga Erari Mandosir menyumbangkan hasil kebun berupa sukun. Jemaat GKI Elim Nyamtui Klasis Ransiki menyumbangkan hasil kebun berupa pisang dan keladi. Jemaat Lahai Roy Waren menyumbangkan hasil kebun sebanyak 2 karung. Polres Manokwari Selatan menyumbangkan air minum 6 karton. Jemaat Sinai Sabri menyumbangkan hasil kebun berupa pisang. GPKI menyumbangkan pisang